Halo Bapak Ibu pemilik properti, perkenalkan kami dari Smartip Hospitality. Berikut kami ingin menunjukkan keseluruhan fitur-fitur dari Smartip Hospitality, mulai dari halaman awal, halaman home ya. Jadi di sini ada beberapa komponen. Tentunya kita akan mulai dari pojok kiri atas. Di sini ada informasi terkait dengan cuaca, perakiraan cuaca dan juga suhu udara, dan di sini ada informasi jam dan tanggal. Selanjutnya di bagian tengah di sini ada logo properti. Logo ini bersifat customizable, jadi bisa diganti sewaktu-waktu menyesuaikan dengan bisnis Anda. Selanjutnya di bagian kanan di sini ada informasi nama tamu jika mereka sudah melakukan check-in, dan di sini ada informasi untuk room atau kamar hotel. Selanjutnya di bagian bawahnya ada versi informasi dan juga koneksi yang saat ini sedang dipakai. Jadi di sini bisa berganti antara menggunakan WiFi atau bisa menggunakan LAN seperti itu. Baik, di bagian tengah kanan di sini ada informasi WiFi akses. Tentunya di sini dari sisi hotel nanti tinggal memasukkan saja untuk SSID dan username dan passwordnya. Nanti untuk UR-nya akan digenerate secara otomatis dari sistem kami. Selain WiFi akses, kita juga ada untuk casting. Jadi casting itu nanti secara penginputan data itu sama, nanti outputnya dia akan bersifat slide. Jadi nanti akan berganti kalau misalkan dari hotel Bapak Ibu menggunakan fitur casting untuk casting dari handphone tamu ya, seperti itu. Selanjutnya di bagian kiri ini biasa kita sebut sebagai Smart Info. Jadi informasi-informasi apapun bisa ditampung di sini, baik itu iklan ataupun informasi internal dari hotel. Di sini untuk informasinya bisa berupa gambar, bisa juga menggunakan video, bisa juga untuk digunakan sebagai direct notification. Nah, direct notification itu apa? Direct notification itu nanti sebagai informasi bahwa kalau misalkan sebagai contoh, misalkan ada tamu yang saat seperti ini, misalkan ada tamu yang parkir mobil itu menghalangi jalan, dari sisi hotel tidak perlu mengetuk pintu satu persatu, jadi bisa langsung ke flash notification, nanti notifikasi tersebut akan dikirimkan ke seluruh kamar. Atau misalkan skenario kedua, misalkan dari sisi tamu didatangi oleh kolega atau rekan atau mungkin teman, itu bisa dinotifikasikan direct ke kamar yang terkait. Jadi nanti bisa dipoinkan langsung ke kamar 505, 506. Jadi misalkan ada contoh baru dicari sanak keluarga dan saat ini menunggu di lobi, seperti itu. Jadi untuk informasi-informasi tersebut kita akomodasi dari info dari Smart Info di bagian kiri tengah. Selanjutnya di bagian tengah ini ada wallpaper. Wallpaper ini bisa berganti-ganti, jadi slide-nya bisa kita atur juga untuk durasinya. Batasan jumlah wallpaper juga tidak kita batasi untuk saat ini, jadi bisa digunakan 5-10 wallpaper pun bisa ditampilkan seperti itu. Tentunya di sini bisa untuk promosi, juga bisa untuk informasi dari properti. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada Smart Info, Smart Menu, Smart Menu ini bersifat custom. Jadi untuk menu-menunya, icon-iconnya ini bisa diganti semuanya, bisa di take out dan juga bisa ditambahkan nanti dari CMS ya, Content Management System atau dashboard admin. Itu nanti akan kita berikan ke semua klien. Jadi saat setelah selesai mendaftarkan atau registrasi, nanti akan mendapatkan CMS nanti untuk menghandle seluruh konten yang ada di TV. Salah satunya adalah Smart Menu di bawah ini. Nah, untuk menu-menu itu kalau misalkan kita ingin mengganti icon itu bisa, kita ingin mengganti teksnya pun juga bisa, bahkan icon itu diganti dengan gambar seperti ini juga bisa, seperti itu. Dan di bawahnya di sini ada running text, jadi informasi-informasi biasanya untuk promosi atau mungkin untuk sharing informasi sosial media hotel, seperti itu biasa digunakan. Nah, untuk menu sendiri di sini ada dua kedalaman. Jadi di sini misalkan untuk leisure, ini kalau kita klik satu kali, ini nanti akan muncul sub menunya. Nah, sub menu ini bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi, bahkan misalkan dari sub menu ini mau kita take out terus kita keluarkan di depan pun juga bisa, seperti itu. Jadi keseluruhan menu di sini bersifat full customizable. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas satu persatu dari setiap menu yang ada di Smartip. Yang pertama adalah TV koaksial. TV koaksial di sini adalah menu seperti selayaknya sebuah TV normal ya. Jadi TV yang pakai antena. Jadi nanti kalau misalkan kita akses itu nanti langsung ke acara TV yang masih menggunakan antena seperti itu.
Nah, tentunya di sini dari Smarttiv kita support untuk IPTV dan juga masih support untuk TV analog seperti itu. Ini untuk fitur di TV koaksial. Selanjutnya di sini ada linear channel, atau linear channel ini nanti isinya bisa IPTV, bisa juga dari channel-channel dari vendor-vendor TV nasional yang sudah bekerja sama dengan kita. Salah satunya ada video.com, itu bisa menggunakan deep linknya. Jadi deep link itu nanti akan kita panggil di sini, akan kita masukkan listnya di sini. Jadi seakan-akan itu adalah channel atau acara TV, atau mungkin lebih ke seperti IPTV seperti itu. Padahal di situ adalah siaran dari pihak ketiga. Jadi di situ kita masking untuk logo, untuk setelah acara atau setelah siaran tersebut selesai, itu nanti kita akan menghilangkan logonya. Itu fungsi dari deep link. Nah, untuk informasi dari channel-channel ini kita bisa tambahkan juga di CMS. Jadi CMS itu sangat powerful, bisa menambahkan untuk hotel channel. Jadi misalkan kalau hotel memiliki channelnya sendiri, atau channel YouTube juga bisa dimasukkan di sini untuk menambah traffic. Di sini juga ada TV nasional, ada news, ada sport, dan untuk semua kategori di atas ini bisa ditambah dan juga bisa dikurangi. Termasuk kita juga support untuk video 360. Selain itu kita ada YouTube Live juga, jadi untuk live siaran dari YouTube itu bisa kita tarik juga di fitur, salah satu fiturnya Smarttiv seperti itu. Nah, tentunya kita support seluruh penyedia layanan IPTV di Indonesia. Kita sudah support, untuk yang di luar negeri nanti bisa kita bahas lebih lanjut seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada fitur apps atau menu apps ya. Menu apps di sini mengakomodasi seperti layaknya aplikasi-aplikasi yang bisa kita install dan bisa kita temukan dari Play Store ya. Jadi di sini ada YouTube, di sini ada Netflix, Spotify, Disney, dan semua ini dihandle dari CMS yang sama. Jadi di CMS nanti bisa ditambahkan untuk iconnya, bisa ditambahkan menunya, terus bisa juga untuk dikurangi kalau misalkan di properti Bapak Ibu tidak menginginkan untuk menampilkan Spotify mungkin atau Disney, itu bisa di take out juga. Bahkan untuk menambahkan sendiri pun juga sangat mudah. Nanti untuk tutorialnya juga sudah kami siapkan juga untuk penambahan dari masing-masing aplikasi-aplikasi yang bisa ditemukan di Play Store seperti itu. Selanjutnya ada menu informasi hotel. Informasi hotel di sini berisi informasi-informasi terkait hotel ya. Jadi selayaknya atau ibaratnya Smarttiv ini adalah sebuah website. Jadi website yang lebih interaktif. Di sini ada salah satunya fitur atau menu about. Di sini informasi-informasi mengenai hotel nanti bisa ditampilkan di sini. Berikut dengan image. Di bagian tengah ini support image, juga support video. Jadi bisa image, bisa video, bahkan juga kita ada yang QR-nya juga bisa ditampilkan di sini untuk dipoinkan kemanapun. Untuk QR nanti akan saya contohkan di next. Di sini ada title dan juga ada deskripsi. Kita bisa gulir atas bawah, ini untuk mengganti-ganti informasi. Jadi keseluruhan informasi dari hotel bisa ditampilkan di sini semua ya, termasuk visi misi tentang hotel, ataupun mungkin sosial media, atau mungkin menu untuk investor, atau menu untuk chart manajemen, seperti itu bisa ditampilkan semuanya. Selanjutnya di sini ada facility atau fasilitas. Hampir sama, jadi untuk keseluruhan konten, untuk layoutnya itu antara satu menu dengan menu yang lainnya itu majority sama semua. Jadi biar secara layout kita konsisten, agar tamu pun juga tidak bingung ya untuk mengakses atau melihat informasi dari Smarttiv atau dari sisi hotel Bapak Ibu seperti itu. Untuk facility di sini ada pool, ada parkir luas, ada free wifi, dan ini semuanya bisa diubah dari CMS. Jadi semua konten di sini ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Jadi diganti baik itu menggunakan video atau baik itu menggunakan image seperti ini, seperti itu. Dan di sini juga tidak ada batasannya. Untuk kontennya ini kita mau taruh 50 mungkin sampai 100 pun juga kita support. Selanjutnya di sini ada nearby atau lokasi-lokasi strategis terdekat dari properti. Jadi di sini misalkan ini ada mall. Nah, di sini ada QR. Nah, QR ini bisa dipoinkan bebas. Jadi maksudnya bebas itu kita nanti di CMS itu tinggal masukkan link saja. Itu nanti link itu akan digenerate otomatis oleh sistem kami, dan outputnya adalah QR code seperti ini.
Nah, QR itu bisa digunakan untuk menggunakan booking, fitur booking. Misalkan booking masih menggunakan WhatsApp atau itu kontak ke admin ke WhatsApp, seperti itu juga bisa. Atau misalkan nanti skenario-nya adalah travel agent, di sana mereka mungkin memiliki booking engine, bisa juga untuk linknya itu kita menggunakan booking engine-nya, seperti itu. Jadi untuk QR-nya ini bisa menampilkan atau support untuk link apapun. Selanjutnya untuk menu restoran, di sini juga mengakomodir berbagai macam informasi terkait dengan resto hotel ya. Nah, di sini juga ada QR yang bisa dimasukkan, mungkin bisa langsung untuk melakukan order ke room service seperti itu. Selanjutnya ada menu service. Service di sini digunakan untuk jasa-jasa yang disediakan oleh hotel seperti airport transfer, F&B service, concierge, dan juga mungkin wake up call. Ini bisa ditambahkan juga untuk informasinya. Selanjutnya di sini ada unit. Unit ini berisi informasi terkait dengan kamar hotel. Jadi klasifikasi berdasarkan kelas ya. Jadi ada standar room, ada deluxe room, ada eksekutif, ada junior, seperti itu. Untuk image-nya juga support lebih dari 1, mau sampai 10 image pun juga bisa. Selanjutnya ada JM greeting atau salam membuka dari pimpinan. Untuk template-nya seperti ini dari kami, tentunya dari sisi hotel nanti bisa mengganti sendiri, apakah itu mau digunakan full foto bisa, atau teks seperti ini bisa, atau full teks pun juga bisa. Nah, untuk menu-menu yang ada di sini ini bersifat dinamis, jadi bisa dikurangkan kalau misalkan dari sisi hotel Bapak Ibu tidak menginginkan untuk fitur service ditampilkan, itu nanti bisa di take out dari CMS seperti itu. Selanjutnya ada menu leisure. Menu leisure di sini berisi informasi-informasi destinasi dan juga informasi terkait dengan attraction. Di sini ada tourism di sini informasi terkait dengan pariwisata. Nah, ini sampel untuk konten yang berisi video. Di sini ada QR-nya juga. Di sini ada parameter untuk back dan next ya. Jadi di sini kita bisa geser kanan kiri. Ini akan mengganti untuk image-nya. Dan di sini ada informasinya di sini untuk title atau untuk judul-judul ini tidak terbatas juga. Selanjutnya ada menu kuliner. Kuliner ini di sini informasi terkait destinasi-destinasi kuliner di sekitar hotel ya. Jadi nanti keseluruhan destinasi tersebut bisa di mapping, bisa dimasukkan di sini sebagai informasi ke tamu ya. Saat mereka ingin mencari referensi kuliner di sekitar hotel, kita bisa dari sisi hotel sebagai informasi bisa melengkapi konten-konten tersebut di Smart Tips seperti itu. Selanjutnya ada pojok UMKM. Pojok UMKM di sini kita isi untuk jualan. Jadi di sini ada skenario di mana hotel tidak hanya bersifat cost untuk pengeluaran dalam menggunakan Smart Tips, tapi juga Smart Tips ini bisa menjadi sumber revenue baru bagi hotel. Caranya bagaimana? Di sini kita bisa bekerja sama dengan vendor-vendor atau dengan UMKM di sekitar hotel untuk mereka bisa menampilkan produknya di Smart Tips atau di hotel Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh, ini contoh kita menggunakan bakpia juara 1. Di sini ada informasi-informasi terkait produknya. Setelah mereka melakukan scan, itu bisa kita lempar ke marketplace atau bisa juga ke website dari masing-masing UMKM tersebut seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Jadi ada bakpia juara 1, ada bakpia Kenes ini untuk POV dari Jogja ya Bapak Ibu ya. Di sini ada coklat monggo dan juga ada kaos yang sangat spektakuler di Jogja ya. Ada gaduh Jogja seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat produk-produknya. Terus dari sisi tamu nanti bisa melakukan pembelian langsung dari TV, tinggal scan saja, nanti langsung akan dilempar ke WhatsApp, bisa dilempar juga ke website dari Dagadu atau mungkin ke marketplace.
Jadi kalau marketplace misalkan kita sebagai contoh kita bisa gunakan toko oren ya. Jadi di toko oren itu nanti ada skema affiliate. Jadi saat ada penjualan yang dilakukan tamu menggunakan TV dari hotel Bapak Ibu, nanti dari untuk sisi hotel juga akan mendapatkan affiliate fee dari toko oren seperti itu. Selanjutnya di sini ada event untuk mengakomodir informasi-informasi event di kota Bapak Ibu atau di hotel berada. Informasi ini juga tidak ada batasannya, kita bisa masukkan keseluruhan dari event-event kota ya. Untuk UR-nya sendiri juga bisa diarahkan ke booking tiket misalkan seperti itu. Selanjutnya di sini ada transport trend. Di sini biasanya digunakan untuk mengisi informasi terkait dengan sewa mobil, sewa motor, sewa sepeda, jadi segala transportasi, informasi transportasi yang mungkin dibutuhkan oleh tamu saat mereka berwisata itu nanti bisa kita akomodir di sini. Tentunya di sini dari sisi hotel juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan tour and travel ya. Contohnya di sini ada Jeep Merapi, jadi dari sisi hotel pun juga bisa bekerja sama dengan Jeep Merapi. Tentunya nanti untuk UR-nya bisa diarahkan ke booking atau reservasi dari Jeep Merapi tersebut seperti itu. Selanjutnya di sini ada informasi CCTV. CCTV ini kita bisa masukkan keseluruhan CCTV publik yang ada di setiap kota ya. Kita bisa bekerja sama dengan Kominfo misalkan, atau kita juga support CCTV ini menggunakan link dari YouTube. Jadi karena sekarang sudah banyak untuk di YouTube itu CCTV jalan utama atau CCTV kota dan juga CCTV pariwisata itu mereka sudah mulai memasukkan ke YouTube. Itu pun juga bisa kita tambahkan di sini. Seperti itu. Ini contoh untuk tampilan CCTV-nya. Ini real time Bapak Ibu. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja untuk link M3U8-nya. Langsung bisa di-play di sini. Ini contoh CCTV yang menggunakan YouTube. Ya tentunya karena sekarang sudah banyak sekali CCTV beredar yang sudah diupload ya di YouTube ya oleh masing-masing kedinasan, itu bisa kita ambil semua linknya, kita bisa masukkan di sini tanpa kita harus melakukan kerjasama secara khusus pada instansi-instansi terkait seperti itu. Baik, next selanjutnya kita ada menu promotion. Nah, menu promotion ini kita biasa gunakan untuk menampilkan informasi-informasi promo ya, baik itu promo internal dari hotel ataupun hotel bekerja sama dengan pihak ketiga. Maksudnya bekerja sama dengan pihak ketiga, hotel bisa menampilkan iklan-iklan, misalkan hotel tersebut ada di sentra bisnis, di kanan kiri mungkin ada dealer mobil, jadi hotel bisa menampilkan iklan dari mobil-mobil yang dijual di dealer mobil sekitar hotel. Tentunya di sini pastinya dari sisi hotel nanti akan mendapatkan revenue juga, dan hal tersebut nanti bisa diatur langsung dengan pihak ketiga tersebut seperti itu. Untuk besaran revenue-nya dan juga untuk konten-kontennya. Ini contoh untuk iklan-iklan yang saat ini ada di Smart TV ya. Untuk sampling iklan mobil, kita juga ada iklan kapal pesiar seperti itu. Nah, tentunya di sini untuk informasi iklan nanti tidak terbatas, jadi iklan apapun bisa dimasukkan di sini, baik itu internal ataupun dari eksternal. Baik, selanjutnya ada fitur chat. Fitur chat di sini adalah fitur untuk kita bisa berkomunikasi dengan FO atau dengan front office. Jadi misalkan tamu di sini mengalami kendala terkait dengan AC yang tidak menyala atau mungkin panas, itu bisa kita langsung menggunakan shortcut yang ada di bagian kanan. Ini kita tinggal pilih saja, dan untuk text shortcut ini pun juga bisa kita set dari CMS seperti itu. Nah, misalkan di sini ada light problem, maksudnya di sini adalah misalkan tamu untuk lampu kamar mandi misalkan tidak menyala, itu bisa langsung direct menggunakan fitur chat ini untuk berkomunikasi dengan FO. Nah, ini kita bisa langsung klik saja, itu nanti di sini langsung muncul untuk light problem text light problemnya yang dibawa dari shortcut di kanan. Di sini adalah jawaban dari sisi FO. Kita bisa melakukan chat itu di bawah sini.
Tentunya kalau kita melakukan chat menggunakan remote TV itu mungkin akan sedikit susah ya, ada effort lumayan Bapak Ibu. Jadi kita memberikan fitur, yaitu fitur untuk dimana chat ini bisa kita grab ke smartphone dari smartphone tamu. Jadi tamu nanti tinggal scan QR-nya yang ada di pojok kanan atas, itu nanti untuk activity chat ini nanti akan berpindah ke smartphone tamu. Jadi dalam bentuk web view seperti itu. Jadi tamu nanti bisa melakukan chatting atau melakukan pengetikan pesan itu langsung dari smartphone yang tentunya akan lebih mudah. Nah, tapi tidak perlu khawatir kalau misalkan itu nanti tamu setelah selesai melakukan check out, itu nanti link yang sudah di-generate untuk activity chat tersebut nanti akan dihapus dan juga sudah tidak bisa diakses lagi seperti itu. Jadi biasanya jam 12 saat tamu melakukan check out itu nanti link sudah expired dan sudah tidak bisa diakses seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada informasi website. Untuk website ini bisa diisi apapun, baik itu website hotel ataupun informasi-informasi seperti jadwal kereta api ataupun jadwal penerbangan, itu apapun, website apapun bisa dimasukkan. Bahkan sosial media dari hotel pun juga bisa dimasukkan ke menu ini seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada welcome greeting ya untuk tamu ya, guest greeting biasa kita sebut. Di sini ada foto tamu, terus di sini ada informasi dari nama tamu dan juga ada pesan dari hotel. Nah, foto ini sendiri nanti bisa kita tambahkan kalau misalkan tamu tersebut VIP atau tamu penting ya, atau biasanya artis seperti itu bisa kita masukkan. Sudah ada config-nya di CMS. Untuk nama sendiri kalau misalkan dari si hotel sudah menggunakan PMS ya, Property Management System, dan sudah dikonekkan dengan Smartif, itu nanti untuk nama di sini ini langsung otomatis ke grab dari PMS. Jadi tidak perlu ngisi manual lagi. Nah, sebagai informasi, Smartif juga support ke beberapa PMS yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Jadi nanti untuk dokumentasi APA juga sudah kita sediakan dari CMS. Tentunya di sini untuk hotel-hotel yang sudah mengintegrasikan PMS dan ingin otomasi terkait dengan booking dari OTA nanti bisa lebih seamless menggunakan fitur tersebut. Tentunya selain PMS kita juga menyediakan manualnya. Jadi dari sisi CMS nanti kalau misalkan untuk kelas losmen misalkan seperti itu, misalkan tidak menggunakan PMS tapi mereka ingin menampilkan nama tamu di pojok kanan atas, itu masih bisa menggunakan fitur manual dari kami. Fitur manual tersebut nanti bisa di case control, jadi nanti setiap ada tamu check-in nanti bisa kita inputkan namanya, bahkan fotonya pun juga bisa kita inputkan walaupun itu menggunakan yang metode manual. Selanjutnya ada menu-menu yang bisa kita tambahkan seperti flight schedule. Ini adalah menu tambahan. Ini bisa kita menggunakan fitur dari website tadi. Jadi kita bisa mengkreasikan fitur website itu untuk informasi-informasi apapun, seperti halnya website hotel ataupun flight schedule. Selanjutnya ada fitur sleep mode. Nah, sleep mode di sini digunakan untuk para tamu yang biasanya sudah di tengah malam dan mereka terganggu oleh aktivitas cahaya dari televisi. Jadi di situ kita sediakan fitur sleep mode yang dimana kita fokusnya hanya ke ambience mode, dan di sini ada tampilan jam yang sangat besar ya. Jadi saat tamu membuka mata sedikit pun juga bisa langsung mengetahui informasi jam saat itu adalah jam berapa. Nah, di sini untuk kontennya ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Jadi untuk kontennya bisa menggunakan video, bisa juga menggunakan image. Untuk video dan audio itu juga terpisah. Jadi kalau misalkan dari sisi hotel mempunyai preferensi sendiri terkait video yang ingin ditampilkan video seperti apa, nanti bisa diupload di sini. Ini bisa digeser kanan kiri. Jadi kita ingin berpindah skin apapun nanti sesuai dengan apa yang diupload oleh hotel, itu nanti bisa menggunakan gulir kanan kiri. Baik, selanjutnya di sini ada menu setting. Menu setting di sini lebih optimalnya digunakan untuk para teknisi ya, atau dari IT support hotel.
Di sini ada pinnya, pin tersebut yang sudah saya masukkan sebelumnya itu nanti bisa di-set juga dari CMS. Jadi setiap hotel pastinya memiliki pin yang berbeda-beda. Nah, saat kita masuk ke menu setting itu ada beberapa tampilan informasi terkait dengan IP address TV ini, RAM availability-nya, storage availability-nya, dan informasi-informasi lainnya. Tentunya informasi ini sangat berguna dari sisi IT karena secara preventif mereka bisa mengetahui lebih awal terkait dengan mungkin akan adanya gejala-gejala di TV, karena saat ini memang TV Android masih belum benar-benar optimal ya dari sisi spek ya. Jadi memang ada beberapa treatment khusus di mana TV itu agar bisa menjadi lebih optimal. Seperti halnya misalkan storage harus kita sering-sering untuk hapus, misalkan RAM harus sering-sering kita clear, seperti itu. Selanjutnya di sini ada informasi open setting. Jadi untuk melakukan setting ke default Android TV atau Google TV itu sudah kita lock. Jadi nanti akan menggunakan fitur setting ini baru bisa masuk ke setting Androidnya seperti ini. Jadi saat menggunakan Android atau Smart TV di halaman depan ini, saat kita biasanya di remote itu ada button atau icon setting, itu saat kita klik itu tidak ada fungsi apapun. Jadi fungsi itu sudah kita lock, tapi kita bisa buka lagi untuk setting tersebut menggunakan fitur open setting ini. Selanjutnya di sini ada default launcher. Jadi di mana Smart TV Hospitality ini akan menjadi default launcher atau menggantikan launcher defaultnya Android atau Google TV. Jadi saat TV tersebut dinyalakan atau dimatikan terus dinyalakan lagi, itu nanti langsung akan masuk ke Smart TV. Jadi tidak kembali ke Google TV atau Android TV. Untuk penjelasannya sudah cukup lengkap di sini. Nanti untuk open settingnya dan kita bisa set dari accessibility untuk dilakukan sebagai default launcher. Selanjutnya di sini ada menu tools. Di sini kita bisa clear cache, bisa close semua aplikasi yang saat ini berjalan di background. Kita bisa mengganti temperatur itu yang tadinya temperatur di pojok kiri atas itu menggunakan Celsius di beberapa negara karena memang membutuhkan temperatur itu ditampilkan Fahrenheit seperti itu. Terus di sini ada waitlist Google TV account. Ini ada opsinya untuk on off-nya. Untuk version update di sini analoginya, jadi untuk Smart TV Hospitality walaupun sudah tersedia di Play Store, tapi kadang setelah kita merilis update mungkin saat itu tidak otomatis update karena untuk otomatis update dari Play Store itu membutuhkan waktu beberapa saat. Jadi sebagai contoh saat TV tidak digunakan itu atau di malam hari dia akan melakukan checking manual. Tapi kalau misalkan kita sudah rilis update dan sudah kita informasikan ke sosial media kami, itu nanti dari sisi user atau sisi hotel bisa update checking update secara manual menggunakan fitur ini version update. Jadi nanti langsung akan menuju ke Google Play Store-nya. Nah, selanjutnya di sini ada Clean Outer App Data dan juga Clean Outer App Data di sini digunakan untuk kita menghapus jejak dari aktivitas tamu. Jadi banyak tamu itu yang check-in di hotel itu mereka meloginkan aplikasi-aplikasi seperti Netflix, Disney dan juga Spotify itu menggunakan akun pribadi mereka. Nah, tentunya di sini untuk fitur ini, jadi cara kerjanya nanti saat tamu setelah melakukan check-in, tentunya di situ nanti jam 12 siang akan check-out ya. Nah, saat jam 12 check-out tersebut nanti sistem ini akan mereset semua aplikasi yang sudah kita tentukan. Jadi misalkan seperti Netflix ataupun Disney ataupun aplikasi-aplikasi lainnya itu nanti bisa di-clear datanya. Jadi tamu tidak perlu khawatir kalau akun personalnya itu nanti masih nempel di TV hotel karena sudah kita clear semuanya, sudah kita logoutkan secara sistem. Di sini ada tutorialnya juga untuk download smart config-nya dan juga untuk open file manager dan untuk running smart config. Ini keempat varian ini untuk melakukan clear outer app data seperti itu. Ini nanti akan kita berikan tutorialnya di tutorial terpisah, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Smart TV ini support satu menu spesial yang biasa kita sebut sebagai Smart Profile. Jadi Smart Profile tersebut analoginya atau skenario-nya, misalkan dari hotel Bapak Ibu memiliki banyak unit ya tadi ya. Jadi di sini ada
klasifikasi room, ada standar, deluxe, eksekutif dan yang lainnya. Nah, kita ingin membedakan antara presiden suite dan standar room ini dengan wallpaper berbeda, itu sangat memungkinkan. Kita ingin membedakan konten-konten yang akan dikonsumsi kelas presidential suite dan juga kelas eksekutif itu untuk aplikasinya kita bedakan semuanya, itu beda, itu bisa. Jadi menu-menu di bawah ini itu bisa di custom sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi secara garis besarnya atau secara kemudahannya itu TV 1 dan TV 2 itu kita bisa bedakan keseluruhan kontennya kecuali logo yang ada di atas ini. Jadi untuk Smart Info ini kita bisa bedakan antara TV 1 dan TV 2. Untuk menu-menunya pun juga bisa kita bedakan antara TV 1 dan TV 2 seperti itu, termasuk wallpaper dan keseluruhan konten isiannya seperti itu. Nah, saat kita klik home, ini kita tadi menggunakan Jogja Hotel, tapi di sini langsung berubah Bandung Hotel. Jadi perubahan data profiling yang sangat seamless tersebut itu bisa kita langsung eksekusi dari satu CMS. Jadi saat kita klik di CMS itu untuk TV kamar 100 misalkan, itu ingin kita ubah kontennya menggunakan skenario kedua, itu sangat bisa sekali, tinggal satu klik aja nanti langsung berubah untuk wallpaper, untuk keseluruhan kontennya seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saya klik home sekali lagi, ini langsung berganti ke informasi rumah sakit. Jadi Smart TV ini tidak hanya support untuk hotel, tapi kita juga support untuk rumah sakit juga. Jadi banyak beberapa klien kami rumah sakit juga menggunakan Smart TV sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi tambahan kepada pasien seperti itu. Nah, tentunya di sini info-infonya juga berbeda ya, info terkait dengan fasilitas hotel dan juga fasilitas rumah sakit. Di sini ada layanan-layanan rumah sakitnya, untuk kamar-kamar rumah sakitnya seperti itu. Nah, kita bisa mengubah semua konfigurasi tersebut hanya menggunakan CMS. Jadi analoginya kalau misalkan Bapak Ibu ingin ada tematik di saat mungkin Lebaran atau hari besar lainnya, itu saat tidak perlu menambah konten dadakan. Jadi misalkan konten tersebut sudah kita persiapkan jauh hari sebelumnya, 1 bulan sebelumnya ataupun 2 bulan sebelumnya. Nah, nanti di hari hanya tinggal kita switch saja menggunakan CMS, itu nanti keseluruhan TV yang ada di hotel langsung berganti tematiknya atau skenario nya menggunakan skenario yang baru seperti itu.